Ustaz, tampaknya perlu juga sedikit ini diinformasi, Ustaz. Kenapa antum ini memilih filsafat Al-Quran, Kak? Atau misalkan apa sih latar belakang dari proses kreatif ini gitu ya, hingga lahir buku ini, barangkali Ustaz, sebelum kita masuk kajian. Pertama bahwa belum ada ya barangkali khususnya di Indonesia sependek tentu pengetahuan saya yang menulis tentang filsafat Al-Quran. Al-Quran ini kan memiliki dimensi yang begitu luar biasa. Hmm. Dia bagaikan permata yang di setiap bagiannya itu memancarkan cahaya. Tidak ada satu bentuk tajalli ilahi dalam kehidupan manusia ini yang seindah, seluar biasa, dan sesempurna Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan manifestasi atau tajali dari hakikat Hmm. ilahi itu sendiri. Dan karena itu bahwa melihat Al-Quran ini tidak hanya sekedar kemudian kita melihat makna setiap kata, tapi bisa juga kita melihat Al-Quran dari dimensi-dimensi eh, filsafatnya. Ada tentu saja kita mampu melihat Al-Quran dari konsepsi ontologis ya, Hmm. epistemologis, aksiologis, teleologis, Iya. skatologis misalnya ya, yang merupakan bagian-bagian studi dalam filsafat. Hmm. Jadi Al-Quran itu merupakan modus of being. Jadi dia adalah apa ya forms atau bentuk dari eksistensi wujud. Sehingga ketika kita berbicara filsafat dalam pembahasan filsafat tentang al-wujud bima huwa wujud, eksistensi is as existence ya. Maka kita juga mampu atau bisa melihat Al-Quran di situ. Jadi karena itu bahwa eh, menyajikan atau melihat Al-Quran dari dimensi kemudian filsafatnya ini menurut saya menjadi sesuatu yang tentu menarik. Jadi karena itulah karya ini hadir. Oke, Masya Allah, luar biasa. Dan Bapak dan Ibu ya, kalau kita melihat ini di buku ini juga membaca, karena meskipun ini pakai judulnya filsafat ya, tapi kalau saya baca itu tidak jelimet. Nah, ini luar biasa ya penulis kita. Jadi Bapak dan Ibu jangan kaget, jangan takut kalau misalkan membeli buku ini, oh kayaknya jelimet-jelimet. Enggak, insya Allah. Terus sekali Ya, membaca enak sekali ya, ya. kayak gitu. Saya selalu mencoba untuk menurunkan ya Oh, Masya dari Allah. bahasa yang eh, kaku, Membumi ya. yang kemudian bahasa yang cenderung kemudian kering ya, Hmm, untuk kemudian diturunkan dalam bahasa yang lebih populer populer ya. sehingga semua orang bisa membaca. Gitu. Oke. Filsafat itu menyenangkan kalau kita kemas dengan bahasa yang tentu menarik ya, bahasa Menarik. yang populer, bahasa yang bisa dinikmati oleh seluruh Nikmati. kalangan. Yang di halaman 31 ini mengenali Ya, Al-Quran melalui Al-Quran. Nah, ini nih luar biasa, Sir. Mengenali ya, Al-Quran melalui Al-Quran. Jadi ya, selama ini kan kita belajar tidak langsung pada Al-Quran mungkin ya, melalui perantara dan sebagainya. Maksudnya seperti apa, Ustaz? ya, betul. Al-Quran itu menjelaskan dirinya. Oh, Jadi kalau kita melihat ya kedalaman Al-Quran, Al-Quran itu menjelaskan dirinya sendiri ya. Jadi hmm. kalau kita ingin mengenali Al-Quran itu, maka yang paling kenal Al-Quran itulah dirinya. Hmm. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang selain daripada dirinya. Nah karena itu bahwa kita bisa mendekati Al-Quran itu dengan penjelasan Al-Quran itu sendiri tentang diri. Hmm. Al-Quran ini adalah hudalinas ya. Al-Quran Hmm. itu merupakan hudalil muttaqin Ya. ya. Al-Quran itu juga apa namanya
syifa, Syifa ya. nazalul Qur'ani ma huwa syifa misalnya ya. Al-Qur'an itu juga merupakan rahmah ya. Dan beragam hal yang ketika Al-Qur'an itu menjelaskan tentang hakikat dirinya. Jadi Hmm. bahwa salah satu di antara kita upaya kita untuk dapat memahami Al-Qur'an ini tentu dengan melalui apa? Melalui Al-Qur'an itu sendiri. Baik Al-Qur'an yang diam tadi maupun Al-Qur'an yang hidup tentu saja ya. Hmm. Tapi bahwa Al-Quran itu menjelaskan. Kalau di dalam Al-Quran kita mendapatkan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat Al-Quran itu sendiri. Hmm. Nah, kita seringkali alpa tentang itu. Kita mencoba untuk menginterpretasi Al-Quran, memahami Al-Quran dari sisi yang lain ya, dari luar Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menjelaskan tentang hakikat dirinya itu ya. Misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman allamal Qur'an. Khalaqal insan allamahul bayan. Menarik ini. Itulah Jawadi Uli menafsirkan bahwa ketika membaca 4 ayat surah Ar-Rahman di atas, setelah Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Ar-Rahman, ini ya. Hmm. Pada ayat pertama, kemudian pada ayat kedua melanjutkan dan menyebutkan Allah itu mengajarkan Al-Qur'an ini. Alamal Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran ini? Tidak lain Allah itu sendiri ya. Baru kemudian Allah apa? Menciptakan manusia. Khalaqal insan. Dan setelah itu, setelah tahapan itu, baru Allah mengajarkan apa? Al-bayan. Hmm. Cara alami urutan yang seharusnya adalah pertama manusia diciptakan terlebih dahulu. Kemudian diajarkan kemampuan berbicara dan setelah itu barulah diajarkan Al-Quran. Namun Al-Quran tidak menyajikan urutan tersebut. Ar-Rahman adalah guru yang memiliki rahmat dan belas kasih yang sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kan? Jadi ini melalui hakikat Ar-Rahman ini Allah tampilkan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini adalah apa? Adalah manifestasi dari rahmat ilahi. Jadi Al-Quran menjelaskan dirinya ya sebenarnya pada konteks itu. Dan sebelum keberadaan apapun, gitu, termasuk manusia, Allah sudah menampilkan rahmatnya. Hmm. Awidullah awidur rahman ayyamu tad'u falahul asma'ul husna kata Al-Quran. Kamu panggil Allah atau Ar-Rahman. Menunjukkan Ar-Rahman ini merupakan sama dengan isim jami Allah itu ya. Manapun yang kamu panggil di antara keduanya itu kamu tengah memanggil seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah itu manifestasi dari seluruh bagian yang ada di alam semesta ini. Dan manifestasi dari Ar-Rahman itu apa? Al-Quran. Marilah kita akhiri dengan hamdalah dan salawat. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.